Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Ibu Leni dalam pelajaran PPKN tema 8. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Kegiatan ibadah yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Contoh kegiatan ibadah. Yang pertama, ada sholat berjamaah. Kemudian, mengaji. Biasanya, kegiatan ibadah ini dilakukan oleh umat agama Islam. Kemudian ada berdoa sebelum belajar, yang seperti teman-teman lakukan sebelum kita mulai kegiatan. Contoh kegiatan ibadah yang lain. Sekolah minggu. Sekolah minggu itu biasanya dilakukan oleh anak-anak atau teman-teman yang beragama Kristen dan dilakukan setiap hari Minggu di gereja. Lalu ada perayaan Natal. Nah, ini juga dilakukan oleh agama Kristen untuk merayakan hari besar mereka, teman-teman. Lalu ada perayaan Nyepi. Perayaan Nyepi ini biasanya dilakukan oleh umat agama Hindu dan biasanya dilakukan di pura. Sikap yang baik jika mempunyai kegiatan ibadah yang berbeda. Apa saja sikap yang kita harus miliki? Yang satu, sikap menghargai antar agama. Yang kedua, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Yang ketiga, tidak membedakan teman yang berbeda agama. Meskipun mereka berbeda agama, tetapi kita tidak boleh teman-teman menjauhi atau memusuhinya. Selanjutnya yang keempat, tidak menghina agama lain. Yang terakhir, yang kelima, mengingatkan teman apabila sudah waktunya untuk beribadah. Nah, untuk yang kelima ini, kita harus mempunyai sifat dan terpuji teman-teman untuk saling mengingatkan teman kita bila sudah waktunya untuk beribadah. Aturan keselamatan di bus dan di jalan. Apa sih aturan keselamatan itu? Apakah teman-teman ada yang tahu? Yang dimaksud aturan keselamatan adalah aturan yang dibuat agar pengguna mentaati standar keselamatan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan. Aturan keselamatan dalam bus. Apa saja ya aturan dalam bus itu? Yang ke-1, masuk ke dalam bus dengan tertib. Dengan tertib seperti apa? Yaitu tidak dorong-dorong, tidak berebutan saat kita naik bus. Yang kedua, duduk di kursi masing-masing dengan baik. Iya, teman-teman, selama di dalam bus, tidak naik-naik dari atas kursi, ataupun berpindah dari kursi satu ke kursi yang lain, karena bisa mengganggu penumpang yang lain. Yang ketiga, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela. Iya, karena mengeluarkan anggota badan itu bisa membuat celaka bagi kita. Yang keempat, berdoa sebelum berangkat.
Berdoa ini sangat penting teman-teman, agar nyaman dalam perjalanan, selamat sampai ke tempat tujuan. Aturan keselamatan di jalan. Untuk yang berkendaraan, apa saja? Yang pertama, memakai helm. Ya, helm ini wajib digunakan untuk kita yang berkendaraan dengan motor. Karena helm bisa melindungi kepala kita dari benturan saat kita terjatuh atau mengalami kecelakaan. Selanjutnya, memakai sabuk pengaman. Sabuk pengaman ini wajib digunakan untuk kita yang berkendaraan dengan mobil. Selanjutnya, tidak ngebut. Ya teman-teman, untuk tidak ngebut di jalan, karena bisa mengganggu pengendara yang lain dan juga berisiko tinggi mengalami kecelakaan teman-teman. Selanjutnya, patuhi rambu lalu lintas. Selalu patuh dengan rambu lalu lintas, karena dengan patuh rambu lalu lintas, perjalanan kita lancar dan juga situasi di jalan jadi aman. Aturan keselamatan di jalan. Untuk pejalan kaki, apakah teman-teman pernah berjalan di jalan raya? Bila kita berjalan di jalan raya, kita harus mematuhi aturan yang ada. Apa saja? Yang pertama, berjalan di trotoar. Iya, kita harus jalan di trotoar, teman-teman. Tidak boleh berjalan kaki di jalan raya, karena bisa mengganggu pengendara dan juga keselamatan untuk kita sendiri, teman-teman. Selanjutnya, jembatan penyeberangan. Ya, menyeberang jalan tidak asal menyeberang, tetapi melalui jembatan penyeberangan. Jika teman-teman ingin menyeberang, carilah jembatan penyeberangan supaya kita aman dan selamat. Nah, selanjutnya, menyeberang di zebra cross. Jika teman-teman tidak melihat atau tidak ada jembatan penyeberangan, maka carilah zebra cross, garis warna putih dan hitam. Dan teman-teman juga tidak lupa ya, untuk lihat kanan dan kiri. Patuhi rambu lalu lintas. Nah, biasanya zebra cross itu adanya di dekat lampu merah, teman-teman. Dan untuk rambu lalu lintas pejalan kaki ini ditandai dengan lampu berwarna merah dan hijau. Merah itu tandanya kita tidak boleh menyeberang di jalan raya. Lampu hijau tandanya kita sudah boleh melintasi jalan melalui zebra cross. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan Glenny tentang kegiatan ibadah yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman dan aturan keselamatan di bus dan di jalan. Nah, rajin beribadah ya teman-teman. Dan juga selalu patuhi aturan agar kita selamat di jalan. Terima kasih. Alhamdulillah, demikianlah materi tema 8 yang telah Glenny sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.